Baik, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian Baik, pada baik, baik. Alhamdulillah baik, Pak. sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Silakan Ketua Mas Rizky dipimpin doa. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Rizky. Saya akan mempresensi dulu ya kehadiran siswa pada pagi hari ini. Mbak Dian Kurniasari. Mas Rizky, ini kok berdua kenapa ya? Rizky dan Saiful ya? HP saya, Pak. Rusak. Rusak. Ya sudah, tidak apa-apa. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang teks debat. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan belajar mengenai teks negosiasi. Ada yang tahu apa itu teks negosiasi? Mungkin dari kalian pernah melaksanakan kegiatan negosiasi? Mas Saiful pernah? Pernah, Pak. COD. Apa contoh? COD, cash on delivery ya Mas Saiful ya? Betul. Mas Rizky pernah? Pernah, Pak. Apa? Sama saya Saiful, Pak. COD juga ya Mas Rizky? Ya, Pak. Mbak Dian, apakah pernah melakukan kegiatan negosiasi? Nah, Apa Mbak Dian? pasar. Oh ya, di pasar. Kegiatan tawar-menawar sayur ya Mbak Dian. Baik Mbak Dian, bisa minta tolong untuk share salin dia materi kita pada pagi hari ini. Nah, jadi pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah ciri-ciri teks negosiasi. Ciri yang pertama, menghasilkan kesepakatan dan tentunya saling menguntungkan. Yang kedua, mengarah pada tujuan praktis. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Dan yang keempat, merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya, struktur teks negosiasi. Struktur yang pertama adalah orientasi. Orientasi berisi kalimat pembuka, biasanya ucapan salam, fungsinya untuk memulai kegiatan negosiasi. Kemudian yang kedua, permintaan. Pada bagian ini berisi suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli atau buyer. Yang ketiga, pemenuhan. Kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Kemudian yang keempat, penawaran. Puncaknya negosiasi yang terjadi antara kedua belah pihak yang saling tawar-menawar. Slide selanjutnya. Struktur yang kelima, persetujuan. Persetujuan berisi kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Yang keenam, pembelian. Pembelian berisi keputusan konsumen, jadi konsumen menyetujui negosiasi itu atau tidak. Yang ketujuh adalah penutup. Kalimat penutup, biasanya ucapan salam atau terima kasih. Slide selanjutnya.
Slide selanjutnya, ciri kebahasaan atau kaidah teks negosiasi. Ciri yang pertama, menggunakan bahasa yang santun. Kemudian, yang kedua, terdapat ungkapan persuasif atau bahasa untuk membujuk. Yang ketiga, berisi pasangan tuturan. Yang keempat, kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan kedua belah pihak. Yang kelima, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Yang keenam, tidak berargumen dalam satu waktu. Yang ketujuh, didasari argumen yang kuat disertai fakta. Kemudian yang kedelapan, minta alasan dari pihak mitra negosiasi. Mengapa ya atau tidak. Kemudian yang kesembilan, jangan menyela argumen. Slide selanjutnya. Langkah-langkah dalam melakukan kegiatan negosiasi. Yang pertama, menentukan sebuah tujuan, kemudian menentukan pihak-pihak yang berkaitan di dalamnya. Yang ketiga, menentukan konflik yang akan dibahas. Yang keempat, menentukan solusi dalam suatu penawaran. 5, menentukan model kesepakatan. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Barangkali ada yang kurang jelas saat saya menyampaikan materi tadi, atau mungkin terlalu cepat. Saya ingin bertanya. Baik, Mbak Dian, silakan. Apa manfaat dari bernegosiasi? Pertanyaan Mbak Dian, apa manfaat dari bernegosiasi? Manfaat dari bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi atau menyelesaikan perbedaan pendapat. Seperti itu Mbak Dian. Apa sudah jelas? Baik Pak, terima kasih. Dian, selanjutnya ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Pak. Siapa ini? Oh, Mas Rizky. Baik, Mas Rizky. Silahkan, apa pertanyaannya? Mengapa kalau waktu negosiasi itu harus pakai bahasa sopan, Pak? Baik, kenapa kalau saat negosiasi menggunakan bahasa yang sopan atau santun ya, Mas Rizky? Jadi, agar saat berjalannya kegiatan negosiasi itu berjalan dengan nyaman antara kedua belah pihak dan tidak ada yang tersinggung satu sama lain. Begitu Mas Rizky? Sudah jelas Mas Rizky? Sudah jelas, Pak. Makasih, Pak. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Saya, Pak. Saya. Siapa ini? Saiful, Pak. Saiful. Baik Mas Saiful, apa pertanyaannya? Ada contoh lain selain tawar-menawar jual beli nggak, Pak? Kalau di negosiasi. Pertanyaannya bagus ini Mas Saiful. Contoh kegiatan lain selain tawar-menawar. Contohnya negosiasi PR antara murid dan guru. Misalnya saat Mas Saiful diberi tugas oleh guru, lalu merasa keberatan, nah di situ terjadi negosiasi agar tugasnya dikurangi biar nggak berat gitu. Contoh lainnya, negosiasi saat didenda karena melanggar aturan. Misal biaya denda terlalu mahal, nanti bisa dinegosiasi. Begitu Mas Saiful, jelas? Siap. Mantap. Selanjutnya kita akan melihat beberapa video contoh kegiatan negosiasi.
Setelah melihat video yang tadi beberapa video yang tadi ditampilkan, setidaknya kalian sudah mengetahui gambaran kegiatan negosiasi itu seperti apa. Dari video tersebut ada yang ingin ditanyakan? Mbak Dian, ingin bertanya lagi? Enggak. Mas Rizky dan Syaiful ini kemana ini ke off cam? Tidak. Baik. Lalu kesimpulan. Ada yang ingin menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Mbak Dian bisa? Enggak. Tidak. Mas Rizky dan Syaiful barangkali bisa menyimpulkan? Tidak, Pak. Ya sudah. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah negosiasi merupakan bentuk hubungan sosial yang mempunyai tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama sehingga kedua belah pihak saling sepakat dan diuntungkan. Dan tidak lupa saat kegiatan negosiasi menggunakan bahasa yang santun agar kedua belah pihak mencapai kesepakatan dengan baik dan tanpa tersinggung. Kemudian untuk tugas minggu depan kalian membuat teks negosiasi. Temanya bebas, terserah kalian. Lalu dikumpul di ketua kelas, nanti ketua kelas kirim ke saya. Batas pengumpulannya seminggu dari sekarang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya, yang sudah aktif pada kegiatan pembelajaran hari ini. Tentunya nilainya akan berbeda ya dengan yang diam saja, hanya menyimak saja dari tadi, tidak menyampaikan pendapat atau pertanyaan. Harapan saya, semoga teman-teman besok dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya bisa lebih aktif lagi. Tidak ada yang ditanyakan lagi? Jika tidak, saya cukupkan materi sampai di sini. Tidak ini, Mbak Dian, Mas Rifki, dan Mas Saiful. Ya. Kemudian materi selanjutnya setelah kita mengkoreksi pekerjaan tugas teks negosiasi, materi selanjutnya adalah teks puisi. Kalian persiapkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.